dan Imam Turmuzi di Anwaril Usul, di Nawadiril Usul, di dalam kitab Nawadiril Usul, wa Ibnu Abdul Bar, dan daripada Abdul Bar, wa ghairihima, dan selain pada keduanya tadi. An Ali radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu, mudah-mudahan Sayyidina Allah meridai, daripada Sayyidina Ali tadi, di tafsir qaulihi ta'ala, pada tafsir mengenai tentang firman Allah, kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashabil yamin. Tiap-tiap diri itu mereka dengan apa yang mereka kerjakan, rahinatun itulah yang didapat, illa ashabal yamin, kecuali orang-orang yang di dalam surga. Qala hum, adapun berkata mereka, hum yang dimaksud kullu nafsin bima kasabat rahinatun illa ashabal yamin, itu dikatakan adalah mereka itu atfalul muslimin. Mereka ini adalah anak-anak daripada orang Islam. Lam yaktasibun, mereka ini kadang daripada mengerjakan ibadah. Fayartahanu, dan mereka ini mengikuti bikasmihim, dengan usaha orang tuanya. Artinya ini matil harus. Qala Ibnu Abdul Bar, dan berkata, jadi justru ketika anak orang Islam itu apabila meninggal tapi inya anak orang Islam, maka meninggalnya seperti agama ayahnya, dan mereka itu langsung dimasukkan ke dalam surga ashabul yamin. Dan mereka inilah kena nama beri syafaat lawan orang tuanya. Ini bagi anak-anak Islam, anak-anak orang Islam yang meninggal lagi halus. Wa qala Ibnu al-Bar wa jumhur, dan berkata Ibnu al-Bar dan daripada sekumpulan sepakat atas para ulama, alla anna anfalal muslimina bil jannati, ujar buahnya bahwasanya anak-anak orang Islam yang mereka ini meninggal lagi di dunia tapi masih dalam keadaan kekanakan, bil jannati, mereka ini dianggap di dalam surga. Wadahal qa'ifatun, dan dalam ada pendapat sebagian, tapi pendapat ini ilal mawafiq, artinya pendapatnya ada kuat, bihim, pada mereka. Wa fi auladil musyrikin, ada juga pendapat anak-anak orang musyrikin namanya meninggal lagi halus, mereka dimasukkan ke dalam surga juga. Kenapa? Karena mereka ini apabila baliknya kena pada tahu apakah ini menjadi orang Islam atau menjadi agama seperti agama ayahnya. Dikarenakan pada tahu, maka dihitung mereka ini sebagai ahli surga. Jadi kan anak orang kafir yang hidup tapi inya belum balik, walaupun inya abahnya atau orang tuanya beragama selain Islam dan inya masih belum balik, maka orang kekanakan tersebut karena dihitung sebagai agama mengumpati agama abahnya. Di hadis lain diceritakan anak-anak orang selain orang Islam, mereka ini apabila meninggal tapi belum balik, sebelum kiamat terjadi, maka mereka ini berkumpul di sekitar pohon Sidratul Muntaha. Jadi apabila ada anak-anak ini meninggalnya itu belum balik, walaupun agamanya. Jadi mereka ini dikumpulkan di sekitar pohon Sidratul Muntaha, dan di sana mereka ini diasuh oleh Nabiullah Ibrahim. Itu apabila anak-anak selain orang Islam, ada yang diceritakan anak orang Islam tapi inya
meninggal lagi halus, ataupun anak orang kafir tapi inya meninggal belum balik, maka inya dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena belum dihitung berdosa dan belum dihitung sebagai pengikut agama dari ayahnya atau daripada orang tuanya. Bagaimana anak orang kafir artinya pada masuk surga, ada anak orang kafir dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena inya masih suci dan inya belum dihitung balik, dan belum dihitung balik itu artinya belum mengobati agama orang tuanya. Jadinya seperti orang anak Islam, anak orang Islam jadi dimasukkan dalam surga. Fala yaqumu alaihim, dan tiada dihukum atas mereka itu bijannatin. Ada juga pendapat fala yaqumu alaihim, ada juga pendapat bahwasanya anak orang kafir nama meninggal lagi halus itu mereka ini tidak bisa dihukumkan atau dikategorikan atas mereka bijannatin dengan dimasukkan dalam surga. Wala narun, dan kada juga dimasukkan ke dalam neraka. Ada juga pendapat daripada jumhur ulama, perkataan dua ulama. Jadi ada 3 pendapat tentang anak orang yang selain orang Islam. Ada yang memadahkan masuk surga, ada yang memadahkan pada masuk surga, dan ada juga yang memadahkan pada masuk neraka. Wa fi hadisin dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila an amfalin, ditanya orang Rasulullah tentang anak-anak. Faqala, lalu Rasulullah bersabda dengan menjawab, Allahu a'lamu bima kanu amilin, Allah lebih tahu dengan apa yang mereka kerjakan. Maksudnya anak orang kafir apabila mereka meninggal lagi halus berarti dihitung fitrah, dihitung suci, belum termasuk atau dihitung sebagai agama pengikut dari agama ayahnya. Waqala dan memulai ini perkataan atlaqul afal adalah dimaksud kekanakan. Wala yakhusu tablan min tublin, bukan yang dimaksud satu anak atau 2 anak saja. Wabil minhaj, dan dalam kitab minhaj Al-Haytami berkata, man tasawwu wa qad tuqifu fi waladil muslim. Ujar sedih bahwasanya nas Al-Quran itu tadi tuqafu fi waldanil muslimin, digunakan untuk anak-anak orang Islam min taufikin min waladin, dan daripada anak-anak orang kafir juga, hanya anak orang kafir dimasukkan dalam surga juga. Itu jadinya pokoknya idza kana minhum, kenapa? Karena apabila jasidis tiap-tiap daripada mereka yu'amilu bima alimullah, apapun yang digawe mereka Tuhan tahu aja, minhum daripadanya, fa'iluhu ataupun inya mengerjakan, walau balagan sekalipun inya sudah balik. Kadzalika waladul muslimin wahtaja rahimahu, dan ini diulang hujah daripadanya bi anna sabiyan sagiran, bahwasanya seorang anak yang kecil mata meninggal dunia, dirajulin minal muslimin, bahwasanya inya itu dihitung sebagai pengikut agama ayahnya. Faqultu, maka faqalat ihda, maka bertanya ihda nisyan Nabi, lalu ada di antara istri Nabi yang bertanya lawan Nabi, tuba lahu asburun min asafir, maka untunglah disebut burung yang ada satu burung yang ada di dalam surga. Nah, jadi ada juga dapat anak orang kafir walaupun sudah balik tapi masih dihitung anak-anak, mati juga saja.
dimasukkan ke dalam surga, tapi dirupakan dalam bentuk burung. Itu nang sudah balik. Kalau nang belum balik, meninggal dimasukkan ke surga. Ini mujassidin. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma yadriku wa ma yudriki, dan apa nama dapati kepadamu. Ujar Nabi bertakun lawan salah satu bini sidin, fa Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqal jannah, telah menciptakan surga, wa khalaqalaha ahlan, dan menciptakan bagi surga tadi akan penduduknya juga, wa khalaqan nar, artinya sudah diulas segala sesuatu yang diulas seperti surga itu sudah ada nyata isinya, dan diulah neraka pasti akan ada isinya juga. Wa khalaqanna ahlan, dan mujassidin semuanya sudah disediakan. Wa khalaqa hadza yadullu ala annahu la yanbaghi ay yaqta'a fi adwalil muslimina bi syai'in, dan ini jadi seyogyanya memutus pada masalah anak-anak daripada orang Islam dengan sesuatu. Artinya kayaknya kalau orang Islam pasti masuk, kalau anak orang kafir maka Islam tapi sebelum balik masuk dalam surga. Nah, masuk kayak anak orang Islam juga jadi hitung, yang akan dihitung mengumpati agama orang tuanya. Tapi kalau ada juga anak orang kafir yang lebih pada balik sedikit-sedikit, setahun 2 tahun lebih daripada balik itu tadi meninggal, itu dirupakan menjadi seekor burung. Nang burung ini terabang di dalam surga. Artinya itu, artinya nyaman aja, asal anakan gitu. Sudah doa wallahu a'lam. Wa qala Hilmi, dan berkata Hilmi, wa hadha hadisun, ini hadisnya sedia tamilu ayyakuna inqaran minan nabi, bahwasanya hadis ini mengandung bahwasanya orang itu kada percaya lawan nabi. Yang kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam ala allati qata bi anna sabiyya, bahwa sesungguhnya memutus daripada ini hadis tadi sudah jelas bahwasanya setiap anak-anak itu apabila nyaman halus bil jannati, di dalam surga, kada tahu anak Islam ataupun anak selain orang Islam asal belum balik. Nah, itu maksudnya. Wa hadza bila naqata min dari qat'un, apabila sung putus dengannya bil imani abawaihi. Ini apabila anak orang kafir atau anak selain orang Islam, lalu ini sudah balik, anggap umur 17, lalu umpamanya umur 18, berarti setahun masuk sudah. Apabila inya umur 18 tadi, inya putus dari agama ayahnya, artinya aku ada lagi 2 agama kuitan umpama itu, maka orang itu apabila inya mati tapi ini sudah bersuara sampai itu matinya umpamanya semua, maka jadi dimasukkan dalam surga juga. Kenapa? Karena sudah dihitung sebagai kada mengikuti dari agama orang tuanya. Ayyakuna minan nabi min abawi wa yahtamilu ayyakuna munafiqina fayakunu sabiyyu. Adapun disini anak ibnu kafir, seorang anak dari orang selain Islam, fayakhruju hada, maka dibadahkan keluar dari ini ala qaulin, daripada perkataan min yaqulu annahu yajuzu an yakuna walada wildanul musyriqina binnar. Artinya disini amunnya anak orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, apa dosanya ini? Nah, itu maksudnya. Jadi dikarenakan ini mati halus di sini kada mengerjakan dosa, sekalipun abah namanya bukan orang Islam, tetap apabila anak yang mati ini tadi belum balik
maka dimasukkan ke dalam surga. Namun diajak kada ada pasal kesalahan, umpama pasal kesalahannya umpamanya inya anak orang selain Islam tapi inya meninggalnya dalam keadaan belum balik, itu dimasukkan surga juga. Jadi ini karena jika kekanakan kurang kafir ini di dalam surga apabila belum balik masuk utuh jadi penduduk surga. Tapi kalau inya meninggal setahun sudah balik, setahun imbah balik meninggal mana si anak orang kafir tetap di surga tapi jadi burung terbang dalam surga tapi masuk surga juga mana artinya karena apa? Karena dihitung masih kekanakan juga cuma bedanya balik aja antara balik lawan kada. Fa'innahu ta'ala mujassidun ayyakuna iqaran min sallallahu alaihi wasallam innama li'adami nusulil wahyi, hanya saja ini hanya ketiadaan adanya turun wahyu atas Nabi Muhammad dengan sesuatu wal wildanil muslimin, yang menjelaskan tentang anak-anak orang Islam. Thumma anzala alaihi, kemudian imbah itu turun wahyu atas Nabi. Qaulullah ta'ala, adapun bunyi wahyunya walladzina amanu wa atba'nahum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Ujian ayatnya walladzina amanu wa atba'nahum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum, dan bermula orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengikuti dengan kami daripada daripada mereka, wa atba'nahum dzurriyyatuhum, dan anak-anak cucunya termasuk orang beriman juga walaupun ini kada Islam, kada mengucap syahadat. Artinya apabila datang agama Islam, anaknya beragama Islam juga itu apabila mati sebelum balik masuk surga. Ini punya hadis daripada tafsir Nabi apa? Ayat yang turun lawan Nabi wahyunya. Walladzina amanu wa atba'nahum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim, maka apabila terjadi apa-apa dengan mereka, maka mereka ini dihitung sebagai agama terdahulu dari moyang mereka. Fa innahu ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu alhaqna alladzina amanu, maka sesungguhnya Allah Ta'ala menghubungkan dengan orang-orang yang beriman itu bil hayat di dunia, lagi hidup di dunia, ai dzurriyyatuhum, dan keturunan mereka, bil akhirati, artinya kekanakan ini karena meninggal pada waktu di dunia halus orang ngomong belum balik meninggalnya karena pada waktu di akhirat tak hubung, artinya memberi syafaat lawan keluarganya nenek apabila kekanakan itu balik. Bil akhirati fanabat ay buniyat bidzalika anna wildanal muslimina fil jannati, sesungguhnya hanya saja kekanakan orang Islam itu apabila mati lagi halus sebelum balik dimasukkan dalam surga. Intaha. Wabil hadis, dan hadis Nabi diriwayatkan lagi alladzina walahu, dan orang-orang yang sesudah Abu Dawud, daripada Abu Dawud At-Tayalisi, anan Nabi, mereka ini meriwayatkan hadis Nabi bahwasanya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lama usrah, pada waktu kita ambil sami itu sautan, pada waktu Nabi aku Isra Mi'raj sami itu sauta al-falid, pada waktu Isra Mi'raj jadi sampai di surga Rasulullah ini mendengar suara kekanakan di atas langit pada waktu Isra Mi'raj tadi. Pakon to lalu katanya ujar Nabi, ya Jibril, wahai Jibril, man haula'i, suara apa ini? Faqala haula'u
haula'a dzurriyyata ahlil islami. Mereka ini adalah keturunan anak-anak dari datunya. Nah, datunya itu bahari memeluk agama Islam. Alladzina matu qabla abaihim. Nah, mereka ini mati sebelum abah mereka mati, artinya lagi harus mati. Taqaffulu bihim, lalu mereka ini menjadi jaminan. Taqaffulu bihim, dan menjamin dan mengatur mereka dan mewadahi mereka ini adalah Nabiullah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim nama melajarinya dudukan di atas itu. Jadi pada waktu Rasulullah sedang heran sampai langit 7. Jadi di langit ke-7 ini ada situ pohon mengarahnya Sidratul Muntaha. Nah, di situ Nabiullah Ibrahim ini duduk bersandar 3 pohon tadi sambil melajari kekanakan orang Islam, kekanakan Islam nang mati lagi halus, dan melajari kekanakan mati lagi halus selain orang Islam. Dudukan kayak orang sekolah TK kayak sekolah TK kita tentukan sampai ini. Nah, itu Nabiullah Ibrahim. Jadi siapa aja yang meninggal kekanakan orang Islam atau para Islam, jadi diajari oleh Nabiullah Ibrahim. Jadi naikkan rohnya ke atas sana. Nah, langit ke-7, di langit ke-7 itu diajari dan dikatakan untuk apa dah? Untuk ini aja orang aja lagi pukuli orang aja nanti Tuhan ini apa nanti diajari orang pukuli orang. Kalau mau malah kawan-kawan dibawa ke atas, bayi meninggal rohnya sudah dibawa ke atas sana. Aku boleh situ dari semenjak Nabiullah Adam sampai karena hendak kiamat. Jadi banyak itu, banyak, dan semakin ke-7 untuk manusianya. Nah, langit ini langit ini 7 kali lipat pada gonolnya dunia. Jadi gonol 7 kali lipat pada dunia aja seorang pada tahu mana buncunya, buncu kanan, buncu kiri, buncu timur, buncu barat, kita tahu. Jadi luas situ. Jadi menjadi gurunya Nabi Ibrahim di situ, mengajari. Ada kalanya belajar ini masalah sembahyang, masalah pendidikan, walaupun kadang berlaku lagi ilmunya. Nah, tapi sekadar apa nanti? Jadi dikumpulkan Nabi Ibrahim sekadar menghadap kiamat. Nah, tetap menghadap kiamat. Jadi menghadap kiamat di atas itu Nabi Ibrahim namanya menampunginya. Kalau manusia biasa dalam kubur masing-masing. Lalu apa yang dikatakan Rabbul ya Jibril mahaulai Nabiullah Ibrahim hatta yalhiqu bihim, sampai mereka ini kena batamu lawan kuitan mereka masing-masing. Entah habis. Waqad padahal hada itu, maka ini menjadikan dalil annahum, bahwasanya tiap-tiap kekanakan itu bil jannah, masuk dalam surga. Wa atfalu, dan kekanakan itu juga. Wa atfalu Imam Qurtubi bidzalika binahwi salasa awraqin. Ujar Imam Qurtubi pengarang kitabnya bidzalika pada masalah ini. Binahwi salasa awraqin, mereka ini cuma diberi 3 lembar. Awraqin atau salasa awraq. Waqala asahu mabil bab, dan inilah nama ulama mereka ini bisa masuk dalam surga. Jadi anak-anak ini pada waktu hendak masuk surga, pada waktu di akhirat di akhirat namanya kiamat dulu. Jadi sebelum kiamat terjadi, mereka ini ditampung oleh Nabiullah Ibrahim, dan ditampung oleh Nabiullah Ibrahim, lalu dijuluki setiap orang 3 lembar kertas. Nah, kertasnya kita, nah itu kena di bawah apa karcis kesan masuk surga. Nah,
Ma'fil bab anna auladal muslimin, bahwasanya anak-anak orang Islam wal kufari, dan anak-anak orang kafir, alladzi mereka ini lam yablughul hukma, dan mereka ini baru balik, maka bil jannati, maka di dalam surga diantap orang ini, diantap dalam surga. Maka itu aja buahnya baik mati lagi halus, tapi nyawa mati lagi halus, nyawa pulang karena melihat abang hijau dunia nenta. Nah itu orang mati lagi halus, mati jadi halus tuh muka waktu kena jumat bagus mati tuh haju rakyat sedikit matinya rakyat nggak kamat yang udah jauh nanti bang anak-anak mati ada berasa paling aja. Dan orang tua ini kan bukan kanak waktu udah kan layak dagingnya sudah. Jadi bagus gitu tuh ini mati layak sedikit pegang ya layak pada itu sudah. Kita Tanbihul Muqtarid halaman 18. 18 nama. Itu menjelaskan tadi masalah itu tadi anak-anak. Oleh karenanya takuni orang anak orang kafir memang dia memberi mau surga lah. Atau kadang jawabannya masuk surga. Karena masih belum berdosa walaupun abahnya bukan orang Islam. Kabar ini ceritakan mujazidin wala'ala faqultu wala'ala muradu rahimahullah ta'ala bitabasum. Artinya bab menjelaskan ay kasratu khaufihim min Allah ta'ala wa min akhlaqihim radhiyallahu, sebagian daripada akhlak ulama salaf bahari radhiyallahu ta'ala anhum, mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan lawan mereka. Atau salah satunya kasratu khaufihim min Allah, mereka ini banyak takutan lawan Allah. Arti takutan ini bukan takutan lawan Tuhan, bukan, hanya takutan apabila melanggar perintah orang, dan takutan pada melaksanakan perintah. Ini ketakutan mereka, takutan lawan Allah. Kasratu khaufi min Allah Ta'ala fi hali bidayatihim, ini pada waktu setiap para ulama salaf bahari, setiap awal perjalanan mereka, setiap daripada orang-orang salaf bahari, mereka ini setiap awal-awal jalan mereka pasti mereka ini banyak takutan lawan Tuhan. Takutan lawan Tuhan, takutan ini satu karena melaksanakan perintah dan lain sebagainya. Nah, kedua takutan lawan perintah kata jalan, lawan takutan macam-macam dua Tuhan, tapi lawan Tuhan takutannya. Setiap para ulama salaf bahari atau para aulia bahari, mereka jalan pertama pasti pada jalan pertamanya banyak takutan lawan Tuhan. Jadi intinya setiap para ulama bahari atau para aulia bahari pada waktu mereka menjalani jalan, mereka itu banyak takutannya, yaitu jangan ibarat bercanda, banyak sehari banyak membaca istighfar, walaupun kadang tagawi macam cuma tetap istighfar. Pertama justru mereka ini banyak takutan lawan Allah Ta'ala wa haduni hayatihim, dan pada waktu mereka sudah sampai ke puncaknya, yaitu tujuan awal berjalan, awal hendak berjalan tadi, syarat mereka banyak takutan. Dan apabila sudah sampai puncak, mereka takutan jual. Nah, banyak takutan jualan Allah, padahal orang sudah sampai di puncak dua sudah. Kenapa? Karena mereka ini mau umpati Rasulullah sebagai Nabi dan Rasulullah Nabi dan Rasulnya. Artinya walaupun sudah Nabi ini maksum, tetap Nabi takutan lawan Allah.
Allah, yaitu dengan tidak meninggalkan ibadah, walaupun ibadahnya itu ibadah sunnah berbangka batas nabi. Nah ini para ulama salaf dan aulia bahari, walaupun mereka ini sudah kenal lawan Tuhannya. Nah ini kan bihalini hayatihim, kayak itu juga tetap lakin fi hali bidayatihim, dan berlainan pada waktu mereka awal menjalani masuk mereka ini minad dunubi wa khaufal adab, mereka ini takutan daripada dosa dan takutan daripada ajab daripada Allah. Apabila mereka ini tidak melaksanakan perintah, walaupun mereka ini melaksanakan perintah, tetap juga mereka ini takutan kalau apa-apa nang digawi tadi ada diterima tuh Tuhan, ini takutan apa? Wa fi hali nihayatin, dan pada waktu mereka sudah sampai di puncaknya khaufal ajal, mereka ini ketujuan, mereka takutan al-ijlal daripada kebesaran Allah dan takutan daripada kemahabesaran. Wa man lazama khaufahum, siapa disebut nang melajimi sama takutnya seperti takut mereka, an-nadam seperti banyak menyesal, ay an-nabihim an-nadamu daruratan bihalantaini, yaitu mereka ini apabila sudah sampai di puncak atas, mereka ini selalu menyesal. Contoh beribadah menyesal sana hanya beribadah sudah tetapnya menyesal dalam hati, kalau ibadah ini kurang, takutan ini akhlak ulama bahari. Dari awal mereka jalan sampai sudah sampai ke hadirat Tuhan tetap nengkainnya. Ada kita terkadang terkadang lagi awal tunduk lawan Tuhan, tapi sudah sampai ke puncak kadang lagi tunduk. Sedangkan Rasulullah ada mencontohkan gitu, Rasulullah aja awal-awal tetap takutan, dan sampai walaupun sudah sampai ke puncak, Rasulullah seorang nabi dan rasul, titelnya maksum, tetap Rasulullah ini tidak meninggalkan ibadah walaupun sunat sekalipun. Nah ini Rasulullah kayak juga nakal bahari. Wa fi hadis dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di dalam satu hadis pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ada sedih berkata, jadi bersabda, ya Safiyatu wa Safiyah ummah wa Safiyatu ummatu Rasulullah, wa Safiyah nang Safiyah ini ummah mamarina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya Fatimah ujar Nabi bintu Muhammadin anqada anfusakum minan nar, carilah jalan anggaran diri kalian selamat. Rasulullah menyuruh dua mamarina sidin, menyuruh lawan sidin cari jalan bubuhan ikam anggaran selamat minan nar. Itu tuh. Nah inilah umat, bahwasanya aku kada kau menjamin lawan bubuhan ikam nang berdua. Ujarna Nabi juga dah, wahai Fatimah, wala kau menjamin lawan ikam walaupun aku ni seorang nabi dan rasul. Wahai Safiyah wahai Safiyah ini mamarin Nabi. Lalu bersuara saja, wahai Safiyah, aku kada kau menjamin lawan diri sampean walaupun aku ni seorang nabi dan rasul. Makanya ikan cari jalan keselamatan, jaga keselamatan masing-masing. Pak inilah aku pada kau menjaga daripada kalian, minallah daripada ajab Allah dan daripada dosa lawan Allah satu pun. Jadi Nabi aku menjamin ikam menggawe dosa, umpamanya kau menghapuskan dosa ikam kada kawannya Nabi, atau umpamanya ikam kena diajak orang, aku menjamin ikam supaya nyata ajab ada kawan. Nabi bersabda, wabil hadis, dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al birru la yamli, nang haramnya sesuatu ibadah itu adalah sesuatu nang digawe, wan dambu, dan nang dikatakan dosa itu
la yusna adalah sesuatu yang kadang dikerjakan dia la yamna sama aja kan. Pakun kama syaitan kama tadi adu tawin sebagaimana orang yang tahu tak oleh orang yang tahu tak. Wabil hadis perjalanan itu mentunnya waqat karena Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu arba'u idza aqtawa bihadiyayuha ar-rajul ahlaqnahu wa satahwatuhu kasratun lima mujassidir nama hancur bihima rajul ada 4 nama ulang seseorang laki-laki atau seseorang binasa alaftuhu nahu dan nama ulang seseorang itu menjadi rendah. Satu jisdin kasratul jama banyak kawan wasyai wal qimar dan banyak daripadanya berburu wadunu dan banyak dosa wal qimar wajudin. Jadi 4 ini sih yang banyak mula seseorang ini binasa, tetap binasa. Wa kana Abu Turab dan adalah Abu Turab an-Nakhasi rahimahullah ta'ala yaqul dari Abu Turab berkata idza anna ar-rajulu ala tarkid dzunub apabila inya berkumpul seorang laki-laki yang berkumpul lawan orang-orang dan orang-orang yang dikumpul ini ala tarkid dzunub kadang-kadang menggawe dosa situ artinya atatul imdad maka inya mendapat bantuan dari Allah. Nah, beda yang sudah berkumpul lawan orang itu umpamanya anu menggawi sesuatu yang kada baik itu mendapat murka. Amun nyoto kumpul lawan orang-orang, nah orang-orang itu mengerjakan sesuatu yang kada ada itu dosa di situ maka Allah akan membantunya. Allah yang boleh janibin daripada setiap kasusahan. Wa min alamati suwadul qulub dan jasidin daripada gelapnya hati. Ada daripada ciri wa min alamati suwadul qalbi. Jasidin pulang dan salah satu daripada ciri orang yang hatinya mati ada 3. Salasun ada 3. Allah yantajidah min dunubi bahwasanya inya mengulang-ulangi dosa tersebut ai mubansihan dan kadada inya lawan dosa tadi bertobat atau dilihatkannya aja. Nah ini disini mau warisi lawan orang tadi akan hati kadap ini ya kadada mau tabukan Aisyah mubazian wala yang ta'atan dan kadang-kadang ta'at apabila la ta'ata muwafiqan dan kadang mau melaksanakan menyesuaikan perintah yang disuruh Tuhan maka orang itu mau warisi hati kadang juga umpama aja Tuhan ini tapi ada menggawi siapa yang kada tadi berarti inya termasuk mewarisi hati yang kadang walali mau'izan dan kadada suah mendengar nasihat agama selama 40 hari maka hatinya kadab jual. Nah, ini mewarisi hati kadab apabila hati kadab ini kalau kadab segala-galanya lalu pengarang haji kadab. Nah ini kadab segala-galanya kurang hiro nah gawiannya hiram lalu kemarin haji kadab ini ada gelarnya haji kadab nih saja haji kadab saja lah haji kadab ini dikiri orang mewarisi hati kelak kawama maksudnya apabila 40 hari kada masuk masalah nasihat agama maka orang itu mewarisi hati kadab dan apabila inya kada tapi hakon menyesuaikan apa yang disuruh oleh Allah maka mewarisi hati kadab juga. Dan yang ketiga berkumpul lawan orang-orang yang dikumpul itu tadi anu tidak menggawi dosa. Apabila menggawi dosa maka mendapatkan orang tadi akan hati
kadang jual dan tetap bila ada nanda sedikit lagi lah. Wa kana Abu Muhammad Al-Mururi rahimahullah ta'ala yaqul, berkata adalah Muhammad Al-Mururi yaqulu, mana sendiri berkata, innama syaqqa iblis, bahwasanya suatu hari iblis ini pernah mengadu biar Syekh Khasalih anu dengan 5 macam li'annahu, bahwasanya lainnya kita tadi olah nadima alaih, orang satu iblis ini senang lawan orang menggawi dosa atau tergawi dosa tapi nya kada suat menyesal dari gawian tersebut. Walam yamahid walam yubadir ila taubah, dan apabila orang berdosa inya kada bertaubat himung iblis. Jadi kawaninya inna masyaallah, hanya saja nanti kawani iblisnya 5 macam. Nah, akon iblis mengawani pandangan dikawaninya. Satu jesidin anu biparodin dibiyen urang nama dosa atau dan ulang orang nama dosa tapi kada bertaubat atau dikawaninya juga pakawan badannya. Walam nanti nafsahu, dan walayu badirina taubah, dan kada inya mengurangi dari gawian itu dari kawan. Keempat, walam yubadir ila taubah, kada mau bertaubat orangnya enggak dosa tapi kada bersegera. Nah ini kawan iblis juga. Waqafa itu min rahmatin, dan diputus dari rahmat Allah. Waqala wa aqas jalika, dan sebaliknya. Jalika ada oleh sallallahu alaihi wasallam innahu aiswadu bi'am sekesar ujian sidin, bahwasanya ujian Nabiullah Adam, bahwasanya orang nama ulang gelap seseorang, hati seorang itu ada 5, itu bidan bihi aqra bidan bihi, himung lawan gawian dosa seorang. Wa nadama alaih, dan kada mau bertaubat dan kada mau menyesal. Walam nafsahu, dan senang lawan gawian tadi dan tidak mau wabadilan taubat, karena bertaubat bisa amunnya 5 yang digawi, maka hati orang tadi menjadi terang. Maka pada wala yaqnit min rahmatillah, dan terputus dari rahmat Allah. Fakana Hatim al-Qasam, dan berkata oleh si Hatim al-Qasam rahimahullah, yaqulu idza asabta rabbuka, apabila Allah memberikan lawan ikam asaita, apabila ikam maulah maksiat, ay rabbaka, kepada Tuhanmu, fabadir ditaubat, maka hendaklah disediakan minta ampun lawan Allah, wan nadam, dan menyesal. Wala ta'tadim linnas, dan jangan sampai ikam itu disediakan anu menunggu-nunggu linnas ta'tadir lahum. Kalau emang ada manusia kadang menyegah bertobat sorongan. Nah, tercapat. Nah, tetap. Ta'tadir ilaihim a'zamu min maksiatika. Kenapa? Karena ikam itu tadi disediakan anu menggawe dosa min maksiatika, daripada maksiat ikam itu lebih besar. Nah, itu jadi awalnya saja menikam gawe dosa bertobat maka lekas. Apabila kada penyakitnya banyak panas, satu putus rahmat dari Allah, angka 2 hati kada, angka 3 iblis makawan, dan lain sebagainya. Lalu gawe itu salah terus. Nah, itu. Wakana Ibrahim bin Adham, dan berkata, dan adalah Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala yaqul di anna adukhulal nawah, jikalau dimasukkan dalam surga neraka, waqad ata'tallah, maka ikam berbuat lawan taat lawan Allah, ahabu ilayya min an adkhala jannah, ketimbang orang yang dimasukkan ke dalam surga. Maksudnya apa? Waqad asituhu, artinya ini ikam dimaksud dengan neraka, tapi beribadah maksudnya kayaknya lagi hidup di dunia, ikam membuat dosa, tapi ikam bertaubat dan menyesal, itu lebih utama ketimbang ikam beribadah. Ikam menggawi ibadah tapi sambil bermaksiat. Waqana ausa,
wa qala Auza'i rahimahullah ta'ala yaqul idza ra'a ahadan min qarabati Rasulillah, apabila engkau melihat satu daripada kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bimaksiatin, pada satu maksiat, yaqulu lahu la taqurannakum qarabatukum min Rasulillah. Nah, jadi kalau ini beda lawan keluarga Nabi lah. Kalau hubungan keluarga Nabi apabila mereka umpamanya ada menggawe-gawe yang ada baik, itu nya cepat kabul publik. Kalau kita salah lanjut kalau publikan lagi. Nah, kalau hubungannya ini publik. Nah, kalau hubungan urusan kawan keluarga Nabi apapun inya gawiannya, nah itu seorang jangan mencela, tapi diumpati, jangan dicela, jangan aja. Coba jangan dicela, kenapa? Inya lah kesannya boleh. Kayak seorang sampai disumpahi orang dulu, sampai disumpahi hanya kabul. Itu kan untung ya, untung itu mau kada boleh. Selajur lalu lah sudah sumpahi orang, selajur pulang. Kalau hubungan patron Nabi juga apa? Nabi ini kata nya capat publiknya. Nah itu jadi menyawa terkadang terat dua buahnya itu salah kan, salahnya terat kan, walat dirinya kan. Itu kalau patron Nabi. Ada lihat antara patron Nabi dari maka itu kawiannya tak umpama. Jadi pada lihat sudah diumpati jangan, banyak sumpah disampati jangan. Ma'amu khalafatikum, karena kesalahan daripada gawian mereka hadiyatan umpama wa khalatu wa maratan fa innahu qala li ibnihi Fatimah. Pernah satu kali Rasulullah bersabda, bersabda li ibnihi, bagi anaknya, bagi anak Nabi wa Fatimah dan Fatimah radhiyallahu anhu, aqidi nafsaka, selamatkanlah, carilah jalan selamat, minan nar, daripada ajab api neraka. Fa inni la aghna angka minallahi syai'an, aku pada misi kemampuan untuk menyelamatkan dari siksanya Allah. Minallah wa kana ahbab bin Arab. Jadi Rasulullah menyuruh kita lawan keturunan sidina Yesus apalagi kita ada di jaminan wa kana Ahmad bin Hazam bin Haram yaqulu alam yati lil masjid, suatu hari akan datang bagi orang yang menggawi dosa itu ayat tobat, apabila ia bertobat, fa inna dzanbuhu bil madyun, maka gawian dosa tadi sudah dibukukan dan diulang pembukuan, maktubun, dan ditulis, wa huwa wadan bil akhirati maktubun ilanar, dan apabila inya sudah meninggal suatu saat, maka maktubun bihi, dibacakan akan bukunya tadi di hadapannya, wabihi, dan baginya ilanar, diwajibkan masuk surga, diwajibkan masuk neraka, karena bukunya bacaan isi gawin dosa. Nantinya kada minta ampun lagi, kada dapat taubat lagi di situ. Jadi catat Tuhan taras lah, amunnya lagi di dunia bertaubat dihapus orang, mau menggawi dosa catat orang, amunnya bertaubat kada mau ulangi lagi itu dihapus. Tapi amunnya kena menggawi, kena bertaubat, kena menggawi, kena bertaubat, itu mewarisi hati kadang, mewarisi haji kadang, ya tadi kadang namanya. Wal Fatimah bisa sudah jadi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sini dosa kita fokus pada Allah Taala dan mudah lagi aja kalau Allah mendoakan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qulna nidi di kamar nasallu ala rabbana sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
وكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله